Halo, kita semua setuju lah ya, fasilitas sekolah itu penting banget buat kualitas belajar. Iya, setuju banget. Sumber-sumber yang kita pegang hari ini juga bilang gitu kan? Benar, beda banget kan pengalaman siswa di kota yang katakanlah punya lab komputer canggih dibanding siswa di desa yang mungkin belum pernah sentuh komputer sama sekali. Iya, jauh bedanya. Dan itu baru ngomongin sekolah reguler biasa loh ya. Urusannya jadi makin kompleks kalau kita bicara soal pendidikan inklusif. Nah, iya, pendidikan inklusif ini kan tujuannya agar semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, bisa belajar bareng di sekolah reguler. Tepat sekali. Nah, itu dia poinnya. Di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau gali lebih dalam soal ini nih. Fokus kita, gimana sih caranya nyediain sarana atau fasilitas khusus yang pas buat ABK? Oke, kita mau coba bantu Anda mengenali tantangannya, terus jenis-jenis kebutuhannya apa aja, dan peran penting teknologi di sini. Karena nyediain sarana umum aja kadang udah susah buat banyak sekolah ya, apalagi yang khusus buat ABK. Betul. Padahal, tanpa dukungan yang tepat, ya potensi mereka bisa jadi nggak maksimal berkembangnya. Ini kan sejalan juga ya sama amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang dorong pendidikan untuk semua. Jadi tantangan utamanya memang di ketersediaan sarana khusus ini ya. Apalagi Indonesia kan udah mendeklarasikan pendidikan inklusif itu sejak 2004 kalau tidak salah. Iya, betul. Dan kebutuhannya itu pasti beda-beda banget antara ABK. Sangat beragam. Oke. Sumber kita ini mengelompokkannya berdasarkan jenis kekhususan. Misalnya nih ya, untuk teman-teman tunanetra. Tunanetra, gimana tuh kebutuhannya? Kebutuhannya itu nggak cuma soal mobilitas, kayak tongkat khusus, tapi juga yang krusial itu akses ke informasi dan materi belajar. Akses informasi, nah ini menarik. Gimana cara memenuhinya? Pakai apa? Nah, disinilah peran alat bantu belajar jadi penting banget. Ada alat tulis braille yang dasar, kayak reglet dan stylus itu. Oh, yang buat nulis titik-titik itu ya? Iya, betul. Sampai yang lebih canggih, seperti mesin ketik braille. Dan yang benar-benar mengubah permainan itu teknologi asistif. Contohnya, komputer bicara. Komputer bicara? Wah, itu gimana cara kerjanya? Jadi itu memungkinkan mereka mendengar teks yang ada di layar komputer atau buku digital. Materi pelajaran, artikel online, jadi bisa diakses juga sama mereka. Wah, keren banget. Jadi mereka bisa ikutan baca materi digital yang sama kayak teman-temannya ya. Itu baru beneran mendobrak batasan informasi. Persis, itu dia inti dari teknologi asistif. Nah, beda lagi ceritanya untuk teman-teman tunarungu. Oke, kalau tunarungu, tantangannya lebih ke komunikasi dan pendengaran ya, Masti? Iya, betul. Jadi ada alat tes pendengaran namanya audiometer, terus tentu aja alat bantu dengar atau hearing aids itu yang modelnya juga macam-macam sekarang. Hmm. Ada teknologi lain buat di kelas gitu? Ada. Untuk di kelas ada juga teknologi kayak hearing group system atau loop induction system. Ini bantu mereka dengar suara guru lebih jelas gitu, di tengah suara-suara lain di kelas. Oh, oke. Jadi teknologinya nggak cuma buat individu ya, tapi bantu interaksi di kelas juga. Lalu, gimana dengan kebutuhan lain? Misalnya untuk teman-teman tunadaksa yang punya keterbatasan fisik. Nah, kalau untuk tunadaksa, fokusnya lebih ke alat bantu gerak sama kemandirian. Ada alat latihan fisik, contohnya paralel bar buat latihan jalan, terus kursi roda pastinya. Itu yang umum ya. Ada yang lebih spesifik lagi? Ada alat ortotik kayak penyangga tubuh atau brace, terus ada prostetik atau bagian tubuh tiruan, ada juga alat bantu sederhana tapi penting buat aktivitas sehari-hari, kayak sendok khusus atau alat bantu makan lainnya. Oke. Dari beberapa contoh tadi, kelihatan banget ya benang merahnya. Ada berbagai macam alat, dari yang simple sampai yang canggih banget, yang dirancang khusus buat ngatasin hambatan spesifik mereka. Istilah kerennya tadi apa? Teknologi asistif ya? Betul. Teknologi asistif itu pada dasarnya ya semua teknologi, alat, atau sistem yang dipakai buat ningkatin, jaga, atau perbaiki kemampuan fungsional individu dengan disabilitas. Jadi, komputer bicara tadi, terus hearing aids digital, atau mungkin software khusus di komputer, itu semua masuk kategori ini ya? Iya, semua masuk situ. Perannya penting banget memang. Bisa kasih gambaran nyata nggak? Dampaknya di kelas inklusif itu kayak gimana? Bisa. Coba bayangin lagi siswa tunanetra tadi ya. Dengan komputer bicara, dia nggak cuma bisa baca materi digital, Terus, dia juga bisa ikut diskusi online, riset di internet, sama persis kayak temennya yang bisa melihat. Dia bisa ngerjain tugas pakai keyboard braille,
atau pakai software pengenal suara. Jadi teknologi ini ngasih dia kesempatan yang setara buat ikut belajar secara penuh. Wow, berarti nyediain sarana dan teknologi asistif ini bukan cuma sekedar menuhin daftar cek standar fasilitas aja ya? Jauh lebih dari itu. Ini soal membuka pintu kesempatan, soal mastiin setiap anak ya dengan segala keunikan dan kebutuhannya bisa belajar dan berkembang secara optimal. Itu kan inti dari tujuan pendidikan nasional kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. Tepat sekali. Itu tujuannya. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini jadi bikin mikir loh. Nah, buat Anda yang dari tadi menyimak, setelah dengar berbagai kebutuhan dan solusi ini, coba deh renungkan sebentar. Gimana ya caranya kita bisa ikut mendorong supaya lingkungan belajar di sekitar kita, mungkin sekolah anak Anda, kampus, atau bahkan tempat kursus bisa lebih siap gitu, nyambut dan dukung semua pembelajar tanpa terkecuali. Apa ya, satu langkah kecil aja yang mungkin kepikiran sama Anda, apa yang bisa diusulkan?